Hai guys, kembali lagi ke channel aku Sultan Setia Negara dan kita bakal melanjutkan konten sesi inspirasi. Oke guys, di konten sesi inspirasiku ini aku bakal ngebahas soal bagi kalian yang ngedaftar SNBP. Ya, buat kalian anak-anak SMA, SMK sederajat yang mau mendaftar di SNBP oleh SNPMB. Bagi kalian yang bener-bener ngedaftar SNBP, kalian bener-bener harus siap-siap untuk segala hal. Paling enggak kalian harus siap-siap dengan nilai rapor kalian. Kalau dari awal kalian udah tahu soal SNBP dan kalian sudah persiapkan nilai-nilai rapor kalian, apalagi buat nyiapin nilai pendukung supaya kalian bisa kepilih SNBP dari jurusan dan universitas yang kalian harapkan, itu bagus banget. Tapi selain nilai rapornya itu juga, kalian juga harus perhatiin beberapa faktor lain selain nilai rapornya. Yang pertama itu ada sertifikat yang kalian miliki, yaitu sertifikat yang mengandung prestasi kayak sertifikat olimpiade, lomba, dan seterusnya yang kayak begitu. Tapi yang pasti sertifikatnya itu pas kalian masih SMA ya, bukan dibawa kayak waktu SMP atau SD, itu kayak kejauhan banget. Jadi dari selama SMA memang kalian diwajibkan, bagi kalian yang mau daftar SNBP memang harus ngumpulin sertifikat lomba dan seterusnya, biar nanti bisa jadi pembeda. Kalau misal kalian diseleksi saat SNBP, kalian pantas gak dapat SNBP dengan pembeda berapa banyak sertifikat yang kalian miliki. Yang kedua itu adalah akreditasi sekolah kalian. Karena akreditasi ini menentukan berapa murid seangkatan bakal kepilih untuk jadi eligible SNBP. Buat kepilih siswa yang eligible SNBP, itu tergantung akreditasi dari sekolah kalian masing-masing. Kayak akreditasi A itu biasanya kepilih 40% dari seangkatan siswa dari sekolah itu. Kalau yang akreditasi B itu biasanya 20%, terus yang C itu 15%. Makanya ini bener-bener dipersiapkan banget nih kalau misal mau daftar eligible SNBP. Nilainya memang harus auto tinggi-tinggi terus. Terus yang ketiga itu sesuai dari domisili atau provinsi dari kampus itu sendiri. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kalau mau daftar PTN dari kampus yang kalian pilih itu, kemungkinan lebih besar kalian kepilih di SNBP itu harus satu provinsi kampusnya dengan tempat tinggal kalian. Ini sih biasanya kalau yang milih PTN kampusnya itu satu provinsi, biasanya itu 10% kemungkinan kepilih. Tapi kalau yang di luar provinsi kalian itu, biasanya bakal kepilih peluangnya itu cuma 5% doang, dikit banget. Nggak tahu juga sih alasannya kenapa, tanya aja sama pemerintah, tapi memang kalian berani protes langsung ke pemerintahnya. Dan yang keempat itu tergantung kalian milih jurusan dari PTN-nya itu lintas jurusan apa enggak. Jadi kalau misal kalian mau daftar SNBP emang nggak bisa lintas jurusan. Soalnya kan, nah udah jelas ya, SNBP itu diseleksi sama nilai rapornya. Nilai rapornya itu tergantung kalian itu sekolah dari jurusan mana. Yang SMA IPA, IPS, bahasa. Yang SMK ada banyak banget kayak broadcast, TKJ, dan seterusnya. Kalau lintas jurusan biasanya sih udah kemungkinan besar atau emang udah pasti banget nih nggak bakal kepilih. Yang kelima, kalian juga harus perhatiin ranking dari sekolah kalian. Ranking sekolah itu sangat penting dan itu kembali ke poin kedua aku yang tentang akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah itu juga ada hubungannya dengan ranking sekolah. Terus emang kenyataannya pahit banget sih kalau misal kalian perhatiin dari ranking sekolah kalian itu peringkatnya itu di atas 100 atau bagaimana atau berapa maksud aku. Itu biasanya bakal menjadi salah satu cakupan gimana dari pemerintah itu ngenyeleksi siswanya itu bakal masuk ke kampus yang mana buat kepilih ke PTN yang ini. Jadi emang dari poin 5 ini ya emang bener-bener berita buruk bagi kalian yang udah mulai dari semester ini. Dan menurut kalian nilai gue cukup gak sih? Ya nggak dipikirin dari nilai juga, tapi tergantung dari sekolah yang kalian masuk juga. Tapi kalau sayang banget sekolah kalian rankingnya di bawah, itu kembali lagi ke pemerintah mau nyeleksi sekolah ini yang punya siswa ini pantas gak masuk ke PTN ini. Tergantung lagi dari prestasi sekolah itu, dari ranking sekolah, kualitas siswanya, dan dari siswa itu sendiri punya nilai rapor dan prestasinya ada apa aja. Tapi sebelum dari penentuan nilai dan prestasi siswa itu sendiri, yang pasti dimulai dari penentuan sekolah itu sendiri. Sekolahnya itu pantas gak dipilih duluan sama kampus yang mau diterima siswa yang ke PTN kampus itu. Ya mungkin buat closing aku ya, kalian yang udah daftar SNBP terus semangat buat ikhtiar selanjut kalian.
Ya kalian tinggal tunggu tahun depan, tahun 2024 nanti kalian bakal dikasih tahu soal rata-rata nilai rapor kalian. Kalau aku pribadi ya soal ngitung rata-rata nilai rapor, aku pribadi punya cara dari awal semester 1, aku hitung nilai rata-rata aku dari satu semester itu, semester 1, semester 2 sampai saat semester 5 waktu aku SMA, biar aku bisa ngecek progres aku bagaimana aku dapat nilai SNBP atau tidak. Dan satu hal lagi yang aku mau kasih tahu, satu peringatan ya, jangan pernah ngarepin SNBP. Ya bener, tapi bukan berarti dari awal semester 1 kalian nggak usah ikut-ikutannya dapat SNBP atau gimana ya. Maksud aku, walaupun kalian dari awal udah rencana mau dapat SNBP melalui nilai raport kalian bagus-bagus atau tidak, pas kalian udah masuk semester 5, kalian jangan terlalu ngarepin SNBP. Kalian bakal ngarepin, wah gue bakal dapat gak sih? Jangan, karena biasanya kalau misalnya udah daftar SNBP terus kalian gak dapat SNBP-nya, kalian malah sakit hati. Dan aku pribadi pun aku juga termasuk salah satu pendaftar SNBP yang gak keterima juga. Tapi alhamdulillah dapat rezekinya aku kuliah di universitas swasta. Cuman ya kalau inget-inget lagi sih masa-masa itu bener-bener pedih banget, bener-bener nyakitin. Ya kalian boleh terus ikhtiar SNBP atau gimana. Emang jalur hoki, jalur yang enak juga. Kalian nggak perlu belajar atau gimana. Kalau misal kalian nggak mau jadiin plan B kalian itu masuk ke SNBT. Dan poin terakhir yang aku mau kasih tahu, apapun jurusan yang kalian pilih, mau kuliah kemana, itu juga masih terserah kalian mau jurusannya itu kalian sesuai passion kah atau tidak sesuai passion. Ya paling paling enggak ya kalau kalian pilih yang bukan passion kalian, jangan terlalu jauh-jauh juga sama passion, karena mau sampai kapanpun kalau misal kalian pilih yang tidak passion pun memang kurang dinikmati juga kalau misal kalian menjalankan kuliah kalian. Tapi itu pun kalian juga perhatiin sama bagian minusnya kalau kalian ngikutin passion kalian. Kadang-kala ada minusnya kalian ngikutin passion kalian itu, kalian ngerasa lama nih ngelakuin ilmu pengetahuan yang kalian passionate, contohnya kalian pas lakuin itu sampai sekarang, semisal udah selama 6 tahun lakuin, udah bosen. So what I'm trying to say is, mau kalian milih yang passionate atau unpassionate, itu bakal ada plus minusnya masing-masing. Yang penting kalian pilih aja dulu. Kalian yang usahain kuliah, dan kuliah itu bukan hanya masalah kalian pilih jurusan passionate atau enggak, tapi masalah kalian bisa atau enggak untuk melatih soft skill kalian dan membuat tujuan hidup kalian di masa depan. Apalagi kalau misalnya kepilih yang bukan passion kalian, itu pun ada suatu waktu di mana kalian bisa tiba-tiba passionate sama jurusan itu juga, dari benci jadi cinta. Oke, that's all from me. Ya, jadi aku cuma mau menyampaikan kalian yang mendaftar SNBP semangat buat ikhtiar kalian dan terus membuat resolusi tiap tahunnya, karena bentar lagi bakal tahun baru, tahun 2024. Umur kita terus bertambah, mindset kita terus berkembang. Bagi kalian-kalian ini bakal menjalankan hidup kalian makin bertumbuh dewasa. Terus semangat menjalani hidup kalian. Jalani hidup kalian dengan semangat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video aku. And I'll see you in my next video.